Halo Gemini, apa kabar sahabat Sublovers Inches, Gemini, Sun, Moon, Rising, Venus. Terima kasih ya sudah subscribe, like video-video saya. Dan untuk kalian yang baru saja bergabung, jangan lupa untuk di subscribe, like, dan aktifkan selalu notifikasinya agar kamu mendapat informasi ketika saya mengupload video-video terbaru di channel ini. Oke, guys. Gemini, ini adalah love reading untuk kalian dari tanggal 23 sampai 30 ya Agustus, akhir bulan ya, minggu keempat bulan Agustus ini. Readingan ini bersifat umum, jadi tidak akan cocok untuk semua Gemini. Jangan dipaksa jika tidak cocok. Beberapa mungkin kalian sudah merasakan energinya, sedang merasakan, atau mungkin belum sama sekali ya. Take your resonate. Oke, guys, sekarang kita lihat seperti apa energi percintaan kamu minggu ini dari kartu oracle ini. Apa pesan malaikat cinta? Kita lihat di sini apa kata malaikat cinta tentang oke. Gemini, beberapa di antara kalian mungkin di sini situasinya melibatkan pernikahan di sini ya. Situasi ini melibatkan pernikahan. Ya, jika kalian memang sudah menikah atau mungkin hubungan ini sudah menikah, sudah berkeluarga, sudah memiliki ikatan di sini pernikahan ya, terutama healing family issue. Cobalah bicara dari hati ke hati dengan pasangan kamu. Aku lihat di sini akan ada pembicaraan untuk bicara dari hati ke hati, untuk saling memahami lagi. Mungkin di sini akan saling memahami, saling mengerti. Ya. Jadi free yourself. It is time to take back control of your life. Sekarang adalah waktunya kamu untuk mengambil kendali lagi atas hidup kamu. Jangan dikendalikan oleh egoismenya kamu aja, gitu maksudnya. Ya, jangan berdasarkan keegoan sesaat, akhirnya kita menghancurkan segalanya di sini. Banyak sekali ya, karena membuat keputusan yang salah, akhirnya kita menghambat diri kita sendiri dan akhirnya menyesal. Menyesal itu selalu di akhir, guys, karena kalau di awal itu namanya pendaftaran ya, bukan penyesalan. Oke, Gemini ya, energinya seperti itu di sini ya untuk minggu keempat ini atau minggu terakhir di bulan Agustus ini, tentang bicara dari hati ke hati dengan pasangan kamu di sini. Oke, sekarang kita lihat Gemini untuk lebih jelas dari tebaran kartu tarot ini. Ya kan, seperti apa sih situasinya kisah cinta kamu minggu ini? Kita lihat, darling, please clarifier untuk Gemini. Seperti apa kisah cinta Gemini di minggu keempat bulan Agustus ini? Oke, Eight of Cups. Seseorang di situ pergi. Oke, meninggalkan semua perasaan cintanya. Ya. Dia memutuskan untuk mengikuti kata hatinya. Oke. Ingin ya fokus pada pekerjaan di situ ya. Lihat. Walaupun memang masih sangat menginginkan, healing. Memang di sini tuh tentang memaafkan ya, ingin mencoba lagi kembali mengikuti kata hatinya di sini untuk berbahagia lagi, karena ada anak-anak beberapa juga di sini aku lihat. Jadi dia meninggalkan semua perasaan-perasaan, entah itu perasaan kecewa, entah itu perasaan marah, ada celah di sini ya. Dia meninggalkan semua perasaan itu dan masuk ke dalam dirinya sendiri. Dia mencoba untuk mengenali apa sih sebenarnya yang dia mau di sini sebelum dia benar-benar mengambil
ya, keputusan akhir. Di sini tuh juga tentang justice, to be fair ya, untuk bersikap adil pada dirinya sendiri. Aku lihat seseorang di sini, entah ini kamu atau seseorang di sini. Ya. It is time to disconnect from the world. Ya, di sini dia benar-benar merasakan keinginannya untuk bisa menciptakan sebuah perubahan di sini, ya, perubahan yang benar-benar nyata, yang dimana dia mengikuti nalurinya. Apa yang diabaikan oleh seseorang di sini di masa lalu, dia mengabaikan tentang mengapresiasi dirinya sendiri. Entah kamu, entah pasangan kamu, selama ini dia mengabaikan, ya, kayak pergi ninggalin sesuatu gitu ya kan, dan dia mengabaikan dirinya sendiri, mengabaikan perasaannya sendiri karena terlalu halu. Biasanya orang yang seperti ini ya, dia terlalu halu, terlalu sibuk memikirkan orang lain sementara dia nggak memikirkan dirinya sendiri. Banyak kok orang yang kayak gitu, terlalu sibuk ngurusin urusan orang lain, pasangan gitu ya kan, sementara dia lupa akan dirinya sendiri. Padahal kita itu hanya perlu bertanggung jawab pada diri kita sendiri terlebih dahulu, ya kan. Bukan tanggung jawab kita untuk membuat orang lain bahagia kok, ya kan. Kita harus membahagiakan diri kita dulu, baru setelah kita benar-benar merasakan kebahagiaan itu, kita mengajak orang-orang di sekitar kita untuk ikut berbahagia bersama kita. Kita harus to be fair, harus adil dulu pada diri kita, baru kita harus berlaku adil kepada semua orang. Kalau kita tidak bersikap adil pada diri kita sendiri, maka karma itu akan kita dapatkan, ya kan. Kenapa? Karena kita sudah menyakiti diri kita sendiri. Jiwa kita nggak terima kalau dia itu disakiti, guys, ya. Jadi jangan salah-salah loh, Kak. Bukannya kita itu memang sudah tugasnya kita membahagiakan pasangan kita, apalagi kalau kita sudah menikah, betul. Tapi bukan tanggung jawab kita. Kalau kita tidak merasa bahagia dengan apa yang kita lakukan itu, maka semua yang kita lakukan itu akan menjadi sia-sia, ya kan. Jadi percuma dong melakukan segala sesuatu kalau sebenarnya kita itu hanya ingin pengakuan, hanya berharap sebuah pengakuan. Supaya apa? Supaya diakui kalau kita itu baik gitu. Minta diakui kalau kita itu adalah orang yang terhormat. Minta diakui kalau kita itu nggak ada kurangnya apapun. Artinya kita melakukan segala sesuatu itu hanya berharap kalau kita itu diperlakukan sebaliknya dengan orang yang kita perlakukan seperti itu. Itulah yang salah. Cara berpikir yang harus diubah, mindset, ya, sudut pandang yang harus dirubah. Dimana kita melakukan segala sesuatu itu hanya harus berdasarkan dengan keinginan hati kita. Ketika kita melakukan segala sesuatu itu sudah berdasarkan dengan hati nurani kita, maka kita tidak akan pernah keberatan melakukan hal itu, dan kita akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki yang diidam-idamkan semua orang itu. Percaya deh. Tapi kalau kalian, ya, siapapun itu yang masih berharap validasi dari orang lain, melakukan segala sesuatu itu agar bisa dipuji atau mendapatkan pengakuan dari pasangannya, stop deh, mending, ya, mending nggak usah, ya, karena percuma. Yang kamu lakukan itu nggak akan ada maknanya untuk pasangan kamu ataupun untuk diri kamu sendiri. Nggak akan ada gunanya, dan akhirnya nanti kamu mental korban yang selalu digunakan, nyalain orang lain dengan ngomong aku udah begini begitu tapi kok kenapa nggak pernah dihargai, nggak pernah. itu sering banget itu aku dengar hal-hal yang kayak gitu di zaman sekarang ini. Bukan dari zaman sekarang, dari dulu ya, banyak banget pernyataan yang seperti itu. Nggak pernah merasa dihargain, nggak pernah. Ya gimana mau dihargai orang lain kalau kita sendiri aja tidak menghargai diri kita. Kita itu perlu untuk mengapresiasi diri kita, guys. Di sini to be fair, bersikap adil pada diri kita sendiri, jangan impulsif atau defensif, ya. Orang yang sudah pernah terluka, sudah pernah kecewa, biasanya akan bersikap defensif, menyakiti orang lain. Dia kenapa? Karena dia tidak mau disakiti lagi, karena dia sudah terlalu sering disakiti. Akhirnya dia menolak untuk bisa disakiti lagi. Nah, itu juga nggak boleh. Cobalah belajar untuk mencintai diri sendiri,
mengikuti kata hati, dan mensyukuri apapun yang kita miliki. Mengapresiasi diri sendiri itu kita artinya selalu memberi reward, memberi hadiah pada diri kita. Setiap hal baik yang sudah kita lakukan, kita mengucapkan syukur, kita mengucapkan terima kasih kepada Sang Pencipta kita. Karena apa? Karena Dia memberikan kita kesempatan untuk menemukan kebahagiaan, karena Sang Pencipta memberi kita kesabaran yang luar biasa, ya. Karena Sang Pencipta memberikan kita kebijaksanaan untuk menyadari ternyata kita ini adalah makhluk yang sempurna, makhluk yang bisa melakukan apa saja dengan kekuatan batin yang tak terbatas. Di sini kekuatan manusia itu sebenarnya memang tak terbatas. Kenapa manusia itu dikatakan bahwa ciptaan Tuhan paling sempurna? Karena dia itu memiliki segalanya, ya kan? Memiliki segalanya, kecerdasan, memiliki ya tubuh fisik dan roh, ya kan? Sedangkan para malaikat itu kan tidak memiliki tubuh fisik. Jiwa mereka itu nggak punya tubuh fisik. Sedangkan manusia itu dua entitas, tubuh fisik dan roh. Makanya dia itu sempurna, disempurnakan, sama seperti iblis, setan, ya kan? Mereka kan tidak memiliki tubuh fisik, makanya mereka menempati manusia, ya kan? Menggoda-goda manusia, nah, menjelma begitu. Nah, jadi kita harus tetap bersyukur bahwa hari ini kita masih bisa bernapas, bersyukur bahwa hari ini kita masih bisa melihat orang yang kita cintai itu sehat, walaupun mungkin dia selalu melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan kita. Mau bagaimana lagi kalau orang lain memang sudah tahu dia itu nggak bisa berubah. Jadi yang harus dirubah itu siapa? Kita, bukan kita memaksakan keinginan kita kepada seorang itu agar orang itu harus berubah. So, Gemini, jika kamu suka video ini, jangan lupa tinggalkan komen kamu di bawah video ini. Sekali lagi, thank you for watching. See you in the next video. Salam penuh cinta. Bye.